Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Sabila. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma dynamic programming. So, mari kita lihat video berikut ini. Dynamic programming adalah teknik pemrograman komputer yang membantu menyelesaikan masalah secara efisien dalam suatu kelas menggunakan submasalah yang tumpang tindih dan properti struktural yang optimal. Jika suatu masalah dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dan terdapat tumpang tindih antar submasalah, solusi dari submasalah tersebut dapat disimpan untuk referensi di masa mendatang. Dengan cara ini, efisiensi CPU dapat ditingkatkan. Metode pemecahan solusi ini disebut sebagai pemrograman dinamis atau dynamic programming. Masalah tersebut melibatkan perhitungan berulang kali nilai dari submasalah yang sama untuk menemukan solusi yang optimal. Pemrograman ini bekerja dengan menyimpan hasil dari submasalah, sehingga ketika solusi yang mereka perlukan, mereka sudah tersedia dan tidak perlu menghitung ulang. Teknik menyimpan nilai submasalah ini disebut dengan memori station. Dengan menyimpan nilai dalam array, kita menghemat waktu untuk perhitungan submasalah yang telah kita temui. Dua karakteristik algoritma dynamic programming. Dynamic programming memiliki dua ciri penting antara lain, satu submasalah tumpang tindih, yaitu variasi yang lebih kecil dari masalah asli yang lebih besar. Misalnya pada deret Fibonacci, setiap angka dalam deret tersebut merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jika kita ingin menghitung nilai Fibonacci Kn dalam barisan tersebut, kita dapat memecah seluruh soal menjadi submasalah yang lebih kecil. Submasalah ini kemudian tumpang tindih satu sama lain saat kita menemukan solusi dengan menyelesaikan submasalah yang sama berulang kali. Tumpang tindih dalam submasalah terjadi pada masalah apapun yang memungkinkan kita untuk menerapkan dynamic programming atau pemrograman dinamis. Yang kedua, mempunyai sifat optimal. Dari setiap tumpang tindih berlaku untuk keseluruhan masalah agar berfungsi dan mengoptimalkan rekursi. Dalam contoh deret Fibonacci, setiap submasalah berisi solusi yang dapat kita terapkan pada setiap submasalah yang berurutan untuk mencari bilangan berikutnya. Dalam rangkaian tersebut, sehingga seluruh masalah menampilkan properti struktural yang optimal. Selanjutnya ada metode dynamic programming. Saat menerapkan pemrograman dinamis pada proyek kita dapat menerapkan dua metode, yaitu yang pertama ada metode dari atas ke bawah, yaitu metode top down, menyelesaikan seluruh masalah sebelum memecahnya menjadi submasalah. Proses ini digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih besar dengan mencari solusi submasalah secara rekursif dan menyimpan setiap hasilnya dalam cache. Proses membantu mencegah kebutuhan untuk menyelesaikan masalah berulang kali jika kita meninjaunya berkali-kali. Pendekatan top-down memungkinkan kita mengembalikan hasil yang disimpan saat kita menyelesaikan seluruh masalah, sehingga hasil untuk masalah yang telah kita selesaikan juga disimpan. Lalu yang kedua, ada metode dari bawah ke atas. Metode bottom up atau agregasi terlebih dahulu menyelesaikan semua submasalah yang relevan daripada menerapkan rekursi. Karena tabel bottom up memerlukan tingkat solvabilitas tertentu, pemrograman dinamis menggunakan tabel berdimensi n. Di sini, n mewakili nilai yang lebih besar atau sama dengan 0. Setelah menyelesaikan setiap submasalah dalam tabel, kita dapat menggunakan hasilnya untuk menghitung masalah awal. Berikut adalah contoh implementasi algoritma dynamic programming menggunakan program Python untuk menghitung deret Fibonacci hingga suku kelima. Langkah-langkah kerja output program di atas adalah sebagai berikut. Fungsi Fibonacci digunakan untuk menghitung nilai deret Fibonacci ke n dengan pendekatan dynamic programming. Program kemudian menghitung deret Fibonacci hingga suku kelima
dengan memanggil fungsi Fibonacci untuk setiap nilai n dari 1 hingga 5. Hasil perhitungan kemudian dicetak print untuk menampilkan deret Fibonacci hingga suku kelima. Dengan demikian, output program akan menampilkan deret Fibonacci hingga suku kelima. Jadi urutan 1, 1, 2, 3, 5 di sini telah menggunakan hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Hal ini disebut dengan pendekatan pemrograman dinamis atau dynamic programming. Selanjutnya, permasalahan dalam studi kasus. Knapsack problem merupakan masalah di mana orang dihadapkan pada persoalan ransel yang merupakan masalah optimalisasi barang yang akan dimasukkan ke dalam ransel atau tas dengan kapasitas dan ruang yang terbatas. Setiap barang memiliki beban, baik dan nilai keuntungan value atau profit masing-masing yang menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan tersebut. Hal yang diharapkan yaitu didapatnya kombinasi barang dengan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas wadah yang tersedia. Maka, perlu adanya strategi dalam pemilihan barang agar didapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, efisiensi yang maksimal diharapkan dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemilihan produk yang akan disimpan di dalam ransel. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa algoritma pemrograman dinamis merupakan algoritma terbaik untuk menyelesaikan masalah knapsack karena memberikan solusi yang optimal dan memiliki waktu eksekusi yang singkat. Berikutnya yaitu jenis knapsack problem. Terdapat dua jenis knapsack problem, yaitu 01 knapsack dan integer knapsack. 01 knapsack problem yaitu jenis knapsack problem di mana hanya terdapat satu buah dari setiap barang atau item yang ada dan tidak bisa diambil fraksinya alias barang tetap utuh, sehingga pilihannya hanya dua, yaitu dibawa 1 atau tidak dibawa 0. Yang kedua ada integer knapsack. Jenis knapsack problem di mana setiap jenis barang yang akan dimasukkan bisa lebih dari satu buah selama jumlah barangnya tersedia dan tidak melebihi kapasitas wadah maksimum. Selanjutnya yaitu penerapan dynamic programming pada knapsack problem. Berikut adalah penyelesaian knapsack problem menggunakan dynamic programming. Seorang penjual sepatu akan menjual sepatu dagangannya menggunakan sebuah tas dengan kapasitas beban maksimum 10 kg. Sepatu dagangan yang ia miliki ada 5, yaitu sepatu A, B, C, dan E dengan berat dan keuntungan tiap item sebagai berikut. Penyelesaian dilakukan menggunakan dynamic programming dengan program Python sehingga didapat hasil di atas. Jadi, buku dagangan yang harus dibawa ke dalam tas untuk memaksimumkan value berjumlah 3 sepatu yaitu A, B, dan C dengan total value 19. Berikutnya yaitu alur algoritma dynamic programming dan program pada studi kasus. Langkah-langkah algoritmanya yang pertama yaitu inisialisasi tabel dynamic programming, membuat matriks di mana N adalah jumlah barang dan W adalah kapasitas maksimal knapsack. Setiap elemen tabel diisi dengan nilai 0. Yang kedua yaitu iterasi untuk mengisi tabel dynamic programming, menggunakan dua loop bersarang untuk iterasi melalui setiap barang dan setiap kapasitas knapsack. Pada setiap langkah, memeriksa apakah berat barang kurang dari atau sama dengan kapasitas knapsack. Jika iya, maka memilih nilai maksimum antara nilai maksimum tanpa memasukkan barang, nilai barang ditambah dengan nilai maksimum untuk kapasitas sisa. Jika tidak, memilih nilai dari baris sebelumnya. Setelah iterasi ini, tabel dynamic programming terisi dengan nilai optimal pada setiap langkah. Yang ketiga yaitu mencetak tabel dynamic programming untuk melihat nilai optimal pada setiap langkah. Dan yang keempat yaitu output hasil akhir, mengembalikan dan mencetak nilai maksimum dari masalah knapsack yang terdapat di elemen terakhir tabel dynamic programming. Yang kelima yaitu pemanggilan program, masukkan data input seperti jumlah barang, N, kapasitas maksimal W, nilai barang value, dan berat barang weight. Memanggil fungsi knapsack max value n item dengan parameter input tersebut.
mencetak jumlah maksimum beban yang dapat dibawa. Dengan langkah-langkah ini, program menggunakan dynamic programming untuk menemukan solusi optimal dari masalah knapsack dan mencetak tabel dynamic programming untuk melihat nilai optimasi pada setiap langkah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi penerapan algoritma dynamic programming untuk mengoptimalkan task ransel pada studi kasus di atas, yaitu pemilihan sepatu dengan batas berat maksimal yang dapat dipakai memberikan hasil yang memuaskan. Kesimpulan implementasinya adalah yang pertama yaitu algoritma pemrograman dinamis memberikan solusi optimal pada masalah knapsack dengan memilih kombinasi barang yang memberikan nilai maksimum sesuai dengan batasan bobot. Yang kedua yaitu pemrograman dinamis menghindari redundansi komputasi dengan menyimpan hasil dalam tabel dynamic programming. Hal ini mengoptimalkan waktu eksekusi algoritma, terutama untuk masalah knapsack yang tumpang tindih. Selanjutnya itu pemrograman memberikan output tentang jumlah beban maksimum yang dapat ditahan dan menampilkan tabel dynamic programming untuk memahami nilai optimal pada setiap langkah. Selanjutnya rekomendasi. Penerapan pemrograman dinamis untuk masalah knapsack adalah pendekatan yang ampuh dan efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi jenis ini. Setelah kita memiliki pemahaman yang baik mengenai algoritma dan karakteristik masalah, kita dapat memperluas penerapannya pada masalah optimasi lainnya. Baik, sekian pembahasan mengenai algoritma dynamic programming beserta studi kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.